Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Liverpool menjuarai FA Cup tadi malam setelah mengalahkan Chelsea lewat drama adu penalti. Sementara Chelsea harus menelan kekalahan karena Mason Mount dikutuk. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, agen Paulo Dybala terbang ke London untuk menemui perwakilan Arsenal. Masih di Inggris ada dua pemain senior Manchester United yang ribut sampai dipisahkan banyak orang. Erling Haaland resmi bergabung dengan Manchester City. Kabarnya The Citizens mengeluarkan dana sampai 213 juta euro untuk mendapatkan bomber asal Norwegia tersebut. Bersama Manchester City, Haaland pun punya klausul rilis baru sebesar 150 juta euro. Klausul ini akan aktif 2 musim berikutnya atau lebih tepatnya pada musim panas 2024. Selain itu, kabarnya Haaland akan mendapat gaji pokok yang lumayan besar yakni 350.000 pounds atau sekitar 6,3 miliar rupiah per pekan. Paulo Dybala dipastikan hengkang dari Juventus di akhir musim nanti. Bintang asal Argentina ini mengakhiri kebersamaannya dengan skuad Bianconeri selama 7 tahun. Sejumlah klub pun mulai berminat untuk merekrut Dybala termasuk Arsenal. Kabarnya agen Dybala George Antun sedang berada di London untuk menemui perwakilan The Gunner. Selain itu Antun juga menemui agen Frank Trimboli yang menaungi banyak pemain Premier League. Walaupun begitu Antun menegaskan belum ada klub yang sepakat mendatangkan Paulo Dybala. Manchester United semakin amburadul. Kabarnya ada 2 pemain senior yang sedang berkelahi. Hal memalukan ini terjadi saat sesi latihan di kompleks Carrington. Saat itu perkelahian tersebut cukup serius dan harus dipisahkan oleh banyak orang. Selain itu sesi latihan yang dipimpin oleh Ralf Rangnick tersebut harus berakhir lebih cepat. Akan tetapi sampai saat ini belum diketahui siapakah 2 pemain tersebut. Sementara itu MU menjalani musim terburuk dan kini berada di peringkat 6 klasemen. Jurgen Klopp mendapat masalah besar karena gelandang andalannya Fabinho mengalami cedera. Cedera ini didapat pada hari Rabu saat bertanding melawan Aston Villa. Kabarnya pemain asal Brazil ini akan absen sampai akhir pekan ini. Sementara itu Klopp berharap Fabinho bisa cepat pulih mengingat Liverpool masih mengejar trofi Premier League. Di sisi lain Klopp bersyukur masih punya Jordan Henderson dan Tyler Morton. Dengan begitu Klopp bisa merotasi keduanya saat Fabinho masih absen bertanding. Ronaldinho membela Lionel Messi dan Neymar yang menjadi bulan-bulanan fans PSG. Kita bertolak ke Jerman guys, ada direktur Bayern Munchen yang memastikan kepindahan Robert Lewandowski. PSG berhasil mempertahankan gelar dengan menjuarai trofi Ligue 1 musim ini. Sayang para fans belum move on dengan kegagalan skuad Parisiens di Liga Champions. Hasilnya mereka terus mengangkat kegagalan tersebut dan menghujat Lionel Messi serta Neymar. Alasannya kedua bintang tersebut dinilai kurang berkontribusi. Akan tetapi keduanya mendapat pembelaan dari Ronaldinho. Legenda Brazil yang juga mantan pemain di PSG ini menyebut kalau Messi dan Neymar butuh waktu untuk beradaptasi. Direktur Bayern Munchen Hasan Salihamidzic mengonfirmasi kalau Robert Lewandowski akan hengkang. Alasannya Lewandowski enggan memperpanjang kontraknya. Selain itu Lewandowski ingin mencoba tantangan baru. Dan kabarnya Lewandowski akan bergabung dengan Barcelona dan perwakilan kedua pihak sudah bertemu lebih dari 3 kali. Sementara itu belum ada penawaran resmi yang dilayangkan Barcelona ke Bayern Munchen. Alasannya karena mereka masih menunggu harga yang tepat untuk memboyong Lewandowski. Liverpool berhasil keluar sebagai juara FA Cup musim ini setelah mengalahkan Chelsea di babak adu penalti. Sementara itu ada Mason Mount yang menjadi biang kerok kekalahan karena dikutuk. Liverpool menghadapi Chelsea di final FA Cup musim 2021-2022. Bertanding di Stadion Wembley, laga tersebut sukses dimenangkan Liverpool lewat drama adu penalti. Di waktu normal, keduanya bertarung sengit dan gagal mencetak 1 pun gol. Keadaan ini terus berlanjut ke babak extra time dan pada akhirnya harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak adu penalti, Liverpool berhasil unggul dengan skor 6-5. Saat itu Konstantino Tsimikas mencetak gol ke-6 dan memastikan trofi juara untuk skuad The Reds. Setelah juara, Liverpool berhasil menyamai torehan trofi domestik Manchester United yakni 17 trofi. Selain itu, gelar juara ini membuat Jurgen Klopp menjadi pelatih terbaik Liverpool sepanjang masa. Chelsea gagal meraih kemenangan di partai final FA Cup melawan Liverpool. Setelah bertanding sengit, skuad The Blues harus menyerah di babak adu penalti. Kekalahan ini membuat Chelsea gagal juara dan mencatatkan rekor buruk.
Klub asuhan Thomas Tuchel ini menjadi klub pertama yang gagal juara di FA Cup selama 3 musim berturut-turut. Sebelumnya The Blues lolos ke final FA Cup pada tahun 2020 dan 2021. Sayang mereka gagal juara setelah ditekuk Leicester City dengan skor 0-1 dan Arsenal dengan skor 1-2. Chelsea harus mengikhlaskan trofi FA Cup tahun ini ke tangan Liverpool. Setelah bertanding sengit di waktu normal, Romelu Lukaku CS harus menyerah dengan skor penalti 5-6. Sementara itu Mason Mount digadang sebagai biang kerok kekalahan Chelsea. Alasannya tendangan Mount di penalti ke-6 digagalkan oleh kiper Liverpool Alisson Becker. Kegagalan Mount menjadi bukti kalau dia memang dikutuk di Wembley. Alasannya Mount selalu gagal mencetak gol saat bertanding di markas timnas Inggris tersebut. Liverpool berhasil menjuarai FA Cup setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Sebelumnya Chelsea juga gagal menang melawan Liverpool di final Super Cup tahun 2019. Dilansir dari BR Football, Chelsea selalu gagal mengalahkan Liverpool dengan 3 kiper berbeda mulai dari Adrian, Clement Gallagher sampai yang terbaru Alisson Becker. Pada final FA Cup tadi malam, Alisson juga tampil gemilang di bawah mister gawang skuad The Reds. Alisson turut menjadi kunci kemenangan setelah menggagalkan penalti dari Mason Mount. Next ada Luis Diaz yang tampil gemilang di lini serang Liverpool dan terpilih sebagai man of the match. Kita pindah ke Prancis, ada Lionel Messi yang tampil gemilang dan mencetak brace ke gawang Montpellier. Winger Liverpool Luis Diaz dinobatkan sebagai pemain terbaik di partai final FA Cup tadi malam. Pada laga ini Diaz memang tampil apik di lini penyerangan Liverpool. Dilansir dari Squawka, Diaz berhasil mencatatkan 46 sentuhan, 6 tembakan, dan 2 tackle. Sementara itu, trofi ini menjadi trofi kedua Diaz bersama skuad The Reds. Sebelumnya pada bulan Februari lalu, Diaz juga membawa Liverpool juara di ajang Carabao Cup. Dan kini Diaz juga masih berpeluang untuk menjuarai trofi Premier League dan Liga Champions. PSG meraih kemenangan telak pada pekan ke-37 Ligue 1. Bertanding di Stadion Moson, skuad Les Parisiens berhasil melibas Montpellier dengan 4 gol tanpa balas. Pada laga ini, Lionel Messi menjadi aktor kemenangan dengan mencetak brace. Berikutnya 2 gol tambahan Les Parisiens dicetak lewat Angel Di Maria serta penalti Kylian Mbappe. Hasil ini pun membuat Montpellier tetap berada di peringkat 13 klasemen dengan mengemas 43 poin. Sementara PSG yang sudah juara menambah poinnya menjadi 83 poin. Fans Chelsea memprotes Thomas Tuchel yang gak memainkan Kepa Arrizabalaga di babak adu penalti. Nah, di laga yang sama ada juga Mohamed Salah yang mengalami cedera dan mengakhiri laga lebih cepat. Di final FA Cup tadi malam, Chelsea harus mengakui keunggulan Liverpool dengan skor adu penalti 5-6. Kekalahan ini mendapat protes dari para fans skuad The Blues. Alasannya karena sang pelatih gak memainkan Kepa Arrizabalaga di babak adu penalti. Sebaliknya di babak adu penentu tersebut, Tuchel masih mempercayakan posisi kipernya kepada Edouard Mendy. Mendy sebenarnya tampil apik dan sempat menggagalkan penalti dari Sadio Mane. Sayang Chelsea mengalami nasib sial setelah Mason Mount gagal mencetak penalti keempat. Liverpool mendapat masalah besar di babak pertama final Piala FA. Saat itu Mohamed Salah harus ditarik keluar lapangan karena mengalami cedera. Memasuki menit ke-30 pertandingan, Salah terlihat jatuh kesakitan. Selain itu, bomber asal Mesir tersebut terlihat nggak nyaman dan akhirnya nggak bisa melanjutkan permainan. Sementara itu, Liverpool berharap kalau Salah bisa segera pulih. Alasannya karena Liverpool masih mengejar 2 trofi lain yakni Premier League dan Liga Champions. Jose Mourinho dikenal dengan pelatih yang sangat kontroversi. Pelatih asal Portugal ini kerap menjadi sorotan karena melakukan cywar kepada pelatih tim lawan. Walaupun begitu, Mourinho punya hati yang sangat baik. Belum lama ini, mantan pelatih Real Madrid tersebut menyampaikan rasa sedihnya kepada korban perang di Ukraina. Gak cuma itu, Mourinho juga sedih dengan korban perang di Suriah, Afrika, dan Palestina. Padahal orang Eropa dikenal anti dengan konflik di Timur Tengah. Alisson Becker mencatat rekor baru pada final Piala FA tadi malam. Penjaga gawang asal Brazil ini berhasil meraih clean sheet di final Piala FA dan final Piala Dunia antar klub. Berikutnya Alisson menjadi pemenang sarung tangan emas di Liga Primer dan Copa America. Sebelumnya pada tahun 2019, Alisson juga meraih The Best Men's Goalkeeper dan trofi Yessia. Dengan rekor yang luar biasa tersebut, nggak heran kalau Alisson disebut sebagai kiper terbaik di dunia.
Alisson bahkan menjadi kiper dengan nilai pasar tertinggi di Liga Primer yakni 60 juta euro. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menunjukkan kerendahan hati dengan mengaku menang beruntung. Bicara soal rendah hati, ada Mohamed Salah yang mengajak sahabatnya untuk berselebrasi di ruang ganti. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memberikan komentar setelah laga final menghadapi Chelsea. Klopp berterima kasih kepada Chelsea yang sudah menampilkan pertarungan seru. Selain itu, Klopp juga rendah hati dan menganggap kalau Chelsea layak untuk juara. Dalam wawancaranya, Klopp bilang kalau Liverpool cuma menang beruntung atas skuad The Blues. Alasannya karena Liverpool selalu menang atas Chelsea lewat babak adu penalti. Sebelumnya hal ini juga terjadi pada final Carabao Cup bulan Februari lalu. Saat Liverpool merayakan juara FA Cup, para pemain Liverpool mengajak Momen Zakaria ke ruang ganti untuk ikut merayakan kemenangan mereka. Dalam video yang beredar, para pemain skuad The Reds terlihat berselebrasi heboh di ruang ganti. Saat itu Zakaria juga berada di tengah-tengah para pemain. Sebagai informasi, Zakaria adalah sahabat Mohamed Salah yang pensiun dini karena mengidap penyakit ALS. Sebelumnya Salah memang sering menceritakan sahabatnya tersebut. Chelsea gagal meraih kemenangan di final Piala FA melawan Liverpool tadi malam. Kekalahan di Stadion Wembley ini bukan yang pertama bagi skuad The Blues. Faktanya Chelsea sudah menelan 5 kekalahan partai final yang digelar di Wembley. Selain itu, 5 kekalahan tersebut juga didapat secara beruntun. Sebelumnya mereka juga kalah melawan Liverpool di final Carabao Cup. Rekor buruk ini mendapat berbagai komentar dari netizen dan salah satunya menyebut kalau Chelsea nggak punya DNA final. Pada laga Liverpool kontra Chelsea ada momen nggak biasa yang dipertontonkan oleh Sadio Mane. Saat itu Mane gagal melewati bek Chelsea Antonio Rudiger. Hal ini berawal dari serangan balik yang dilancarkan Mane lewat tengah lapangan. Berikutnya Mane melakukan aksi solo run ke sisi kanan pertahanan The Blues. Nggak disangka saat itu Rudiger berlari kencang dan tiba-tiba berhasil merebut bola tersebut. Setelah merebut bola, Rudiger juga berselebrasi di depan Mane. Bulan Maret lalu, artis TikTok Indonesia yakni Ragil membagikan momen bahagia saat berada di London. Saat itu Ragil berjoget di depan markas kebanggaan Chelsea yakni Stamford Bridge. Anehnya setelah Ragil berjoget, skuad The Blues justru mengalami nasib sial. Alasannya sejak saat itu mereka mengalami rentetan hasil negatif dan gagal juara. Mereka gagal juara di sejumlah kompetisi mulai dari Premier League, Carabao Cup, Liga Champions sampai yang terbaru di FA Cup. Banyak netizen yang menyangkut pautkan hasil negatif tersebut karena jogetan Ragil. Berita selanjutnya, Stuttgart bertahan di Bundesliga musim depan lewat gol menit-menit akhir dari Wataru Endo. Sementara di Borussia Dortmund ada Erling Haaland yang menyampaikan momen perpisahan dengan para fans. Stuttgart berhasil bertahan di Bundesliga berkat gol dari Wataru Endo pada menit ke-92. Berawal dari sepak pojok, Endo sukses menyundul bola menjebol gawang Köln. Kemenangan tersebut membuat Stuttgart naik ke peringkat 15 klasemen dan terhindar dari degradasi. Dengan perolehan poin yang sama, Stuttgart mengungguli Hertha Berlin lewat selisih gol. Setelah memenangkan laga tersebut, para pemain Stuttgart langsung merayakannya bersama fans. Para fans yang berada di tribun stadion bahkan ikut turun memenuhi lapangan. Erling Haaland dipastikan bergabung dengan Manchester City di musim panas mendatang. Laga melawan Hertha Berlin sendiri menjadi laga terakhir Haaland bersama Borussia Dortmund. Saat itu Haaland menyampaikan momen perpisahan dengan para supporter skuad di Borussia. Para supporter tersebut juga memberi tepuk tangan kepada Haaland. Seperti diketahui, Haaland merupakan pemain kesayangan para fans. Alasannya sejak bergabung dengan Dortmund, Haaland tampil apik dan menyumbang banyak gol untuk klub. Liverpool sukses menjuarai trofi FA Cup setelah mengalahkan Chelsea dengan dramatis. Saat itu skuad The Reds memenangkan babak adu penalti dengan skor 6-5. Menariknya, kemenangan ini menambah daftar trofi yang diraih oleh sang kapten Jordan Henderson. Bersama Liverpool, kini Henderson sudah mengangkat 6 trofi berbeda, mulai dari Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Liga Champions, UEFA Super Cup, dan Piala Dunia antar klub. Selain itu, Henderson juga menjadi satu-satunya kapten klub Inggris yang bisa melakukannya. Calon pemain naturalisasi Indonesia Jordi Amat dan Sandy Walsh terbang ke tanah air.
Dilansir dari situs resmi PSSI, Jordi Amat sudah tiba pada hari Sabtu kemarin. Sementara Wolves dijadwalkan tiba di pekan depan. Selain keduanya, kabar calon pemain naturalisasi lainnya yakni Seini Patinama juga bakal menyusul. Berbeda dengan Wolves dan Amat, Patinama dijadwalkan terbang ke tanah air di akhir bulan Mei nanti. Guys, aku mau ucapin selamat buat fans Liverpool yang tadi malam berhasil ngelawan Chelsea. Nah, buat fans Chelsea, kalian yang sabar ya guys. Terus kalian kalau mau komen-komen bisa komen di bawah. Sampai jumpa.